Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, Nenek Botak menyebutkan namanya, dan nama itu diwariskannya kepada Wilarani. Gerangan, nama apa yang diwariskan kepada Wilarani? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Muridku sekalian, jika kalian membaca suratku ini, maka aku sudah tidak ada. Sudah dikubur di dalam tanah, kembali pada Tuhan yang menciptakanku dan kalian semua. Meski kini cuma kuburku yang kalian lihat, meskipun aku tidak berada lagi di antara kalian, namun cita-cita kita yang luhur untuk menenteramkan dunia ini dari segala malapetaka dan kegagalan yang dibuat oleh kaum laki-laki harus tetap kalian lanjutkan. Selama aku hidup di antara kalian, kita semua berada dalam keadaan rukun, tentram, penuh persatuan. Bila kini aku sudah tidak ada, kerukunan dan ketentraman serta persatuan itu harus kalian pupuk terus. Jika kalian pecah dan berselisih, berarti hancurnya cita-cita yang hendak kita laksanakan, dan dalam kuburku aku akan mengutuk kalian sebagai murid-murid murtad. Suratku ini juga kutulis untuk menerangkan sedikit tentang diriku. Selama ini kalian memanggilku dengan sebutan eyang atau guru atau nenek. Puluhan tahun hidup bersamaku, kalian tidak tahu siapa namaku. Namaku adalah Supit Jagat. Pada hari ini, namaku itu kuwariskan kepada Biarawati Wilarani. Untuk selanjutnya, dia berhak memakai nama itu, dan di hari ini pula kuresmikan dia sebagai ketua kalian yang baru. Kepadanya telah kuwariskan senjata sakti bernama Sapu Jagat. Siapa-siapa di antara kalian yang kecewa dengan keputusanku ini, siapa-siapa di antara kalian yang tidak senang, sebelum kalian menjadi pengkhianat-pengkhianat, lebih baik kalian angkat kaki, tinggalkan biara pensuci jagat ini, atau rohku akan keluar dari liang kubur untuk mencekik kalian semua. Surat itu selesai dibaca oleh Biarawati I, kemudian diserahkan kembali kepada Wilarani atau yang kini bernama Supit Jagat dan menjadi ketua biara pensuci jagat. Supit Jagat menggulung surat itu baik-baik. Dia berdiri di mimbar memandang berkeliling, kemudian berkata, "Mungkin ada di antara saudara-saudaraku yang ingin bicara atau mengeluarkan pendapatnya." Tak ada satu orang pun yang menjawab. Tapi di antara para biarawati itu terdengar suara saling berbisik-bisik. Supit Jagat bertanya sekali lagi. Tidak ada yang mau bicara dan keluarkan pendapat, terutama mengenai pengangkatanku oleh mendiang guru kita sebagai ketua biara. Boleh aku bicara? Tiba-tiba terdengar suara dari balik gang besar yang menjadi salah satu ruangan luas itu. Semua biarawati termasuk Supit Jagat terkejutnya bukan main, karena suara itu adalah suara laki-laki. Dan seperti diketahui dalam biara pensuci jagat itu, tak ada satu orang laki-laki pun yang ada atau diam di sana. Semua mata dengan serta-merta
diarahkan ke belakang tiang besar. Dan seorang laki-laki melangkah seenaknya menuju ke mimbar. Laki-laki ini masih muda belia. Rambutnya gondrong menjela-jela sampai ke bahu. Parasnya gagah. Sikapnya waktu melangkah meski acuh tak acuh dan seenaknya, namun mengandung kewibawaan dan keperkasaan. 6 langkah dari mimbar dia berhenti dan menjura pada Supit Jagat. Kemudian melayangkan senyuman pada puluhan biarawati yang duduk di ruangan itu. Semua orang membatin, siapakah adanya pemuda ini? Dan cara bagaimanakah dia bisa masuk ke dalam gedung biara pensuci jagat? Pintu gerbang dikunci. Seseorang yang tak tahu rahasia membuka pintu itu, meski bagaimanapun hebat serta tinggi ilmunya, niscaya dia tak sanggup membukanya. Melompati tembok juga mustahil. Tembok halaman saja tingginya 5 tombak dan ditambah besi-besi panjang berduri setinggi 3 tombak. Di samping itu, apakah kedatangan pemuda asing tak dikenal ini membawa maksud baik atau niat jahat? Akan tetapi, Supit Jagat, meski keterkejutannya serta rasa tidak enak menyelinap hatinya, namun melihat si pemuda menjurah hormat kepadanya, dia balas menganggukkan kepala, tapi tetap tutup mulut menunggu sampai si pemuda bicara duluan. Apakah saat ini aku berhadapan dengan ketua biara pensuci jagat? Tanya pemuda itu. Melihat pada pertanyaan yang diajukan ini, Supit Jagat segera mengetahui bahwa pemuda itu belum berada lama di ruangan tersebut. Paling lama sejak ketika Biarawati I membaca bagian terakhir dari surat mendiang ketua biara yang lama. Betul orang muda, kau memang berhadapan dengan ketua biara pensuci jagat, menjawab Supit Jagat. Syukur kalau begitu. Si pemuda garuk kepalanya 2 kali. Orang muda, harap terangkan siapa kau. Bagaimana caramu bisa masuk ke gedung ini? Dan apakah membawa niat baik atau buruk? Tanya Supit Jagat. Pemuda itu tertawa malu, macam anak kecil. Namaku buruk, katanya. Jadi, tak usahlah aku beritahu pada ketua biara pensuci jagat. Mohon maaf. Apalagi aku orang tolol dan banyak mencap aku ini berotak miring. Biarawati V, seorang nenek-nenek berbadan sangat gemuk yang punya penyakit darah tinggi, lekas naik darah, berdiri dari kursinya dan membentak. Hei pemuda sedeng, di sini bukan tempat melawak. Lekas katakan apa maksudmu menyelinap ke sini. Jika kau membawa niat jahat, kupatahkan batang lehermu dan kulemparkan mayatmu keluar tembok. Si pemuda naikkan kedua alis matanya. Ih, galak betul, katanya. Aku datang ke sini bukan untuk melawak. Kau lihat sendiri ibu tua, tak ada satu hal lucu pun yang aku buat. Tak ada satu orang di sini yang tertawa. Bagaimana kau bisa bilang aku melawak? Beberapa orang biarawati tertawa sembunyi-sembunyi. Biarawati V merah mukanya lalu berseru pada Supit Jagat. Ketua, harap izinkan aku menghajar pemuda edan ini. Ketua biara pensuci jagat lambaikan tangan, memberi isyarat agar mempersabar diri. Dia maklum, kalau si pemuda bisa menyelinap masuk ke dalam gedung, pastilah dia bukan sembarangan orang. Orang muda, kuharap kau bisa bicara seperlunya, mengingat di mana kau berada saat ini, dan mengingat pula kau adalah tamu yang tidak diundang, berkata Supit Jagat. Sekarang harap terangkan apa maksud kedatanganmu ke sini. Aku datang membawa maksud baik dan persahabatan, kata si pemuda. Begitu. Maksud baik dan persahabatan macam manakah kiranya? Tanya ketua biara pensuci jagat pula.
Si pemuda memandang dulu berkeliling, lalu kembali palingkan kepala pada Supit Jagat. Ketua, katanya, kau saksikan sendiri. Sebagian besar dari biarawati-biarawati di sini adalah perempuan-perempuan muda dan cantik-cantik. Hei, pemuda kurang ajar. Mulutmu pantas untuk disumpal dengan ujung pedangku, bentak seorang biarawati. Tapi ketua biara pensuci jagat kembali lambaikan tangan, memberi isyarat agar anak buahnya itu tidak bertindak kesusu dan duduk kembali ke kursinya. Kepada si pemuda, sang ketua berkata, teruskan ucapanmu. Setelah terbatuk-batuk beberapa kali, baru si pemuda membuka mulutnya kembali. Kerbau sekandang bisa dikurung. Harimau berlusin-lusin bisa disekap. Tapi kecantikan perempuan tak bisa dikurung, tak bisa disembunyikan, tak bisa disekap. Betul atau tidak? Diam-diam, ketua biara yang baru ini menjadi gemas juga dalam hatinya. Orang muda, ucapanmu terlalu berbelit-belit. Bicara saja secara singkat tapi jelas. Si pemuda hela napas dan garuk kepala beberapa kali. Beberapa orang biarawati dari golongan tua berdiri dari kursi dan berseru, Ketua, kehadiran pemuda ini lebih lama tidak menyenangkan kami. Harap beri izin kami untuk mengusirnya. Pemuda itu memandang pada beberapa orang biarawati itu. Kalian punya hak untuk mengusirku. Tapi alangkah memalukan bila nanti kalian tahu kedatanganku secara baik-baik ini disambut dengan pengusiran. Baik atau jahat maksud kedatanganmu, kami tidak suka kau hadir di sini. Apakah kau yang menjadi ketua di sini? Ejek si pemuda. Merahlah muka si biarawati. Dia segera hunus pedangnya dan melompat mengirimkan satu serangan ganas. Si pemuda sedikit pun tidak bergerak. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.